sifat-sifat yang disyaratkan atau diwajibkan bagi seorang imam. Fal mustahabbah, adapun sifat yang disunahkan bagi seorang imam sittatun, ada 6. Wahia, adapun yang 6 itu yang pertama al-fiqhu, harus mengerti tentang tata cara berjamaah. Itu fikih namanya, mengerti. Seorang imam harus tahu dan mengerti tata cara berjamaah. Itu yang disunahkan. Wal qiraah, dan juga bacaannya harus bagus. Wal warok, dan juga harus warok. Warok itu hati-hati, artinya menjaga apa yang dimakan jangan sampai dari hal-hal yang haram. Hati-hati. Apalagi yang haram, dari yang syubhat saja harus hati-hati. Itu seorang imam. Wasinud, dan juga yang lebih tua, yang lebih bagus itu yang lebih tua. Andaikan ada imam yang sama-sama fasih, satunya lebih tua, satunya lebih muda, itu tetap yang lebih utama adalah yang lebih tua umurnya. Wan nasab, dan juga nasabnya tergolong bagi orang-orang yang soleh. Lebih-lebih habaib. Itu kalau ada yang nasabnya lebih tinggi, tapi yang lebih utama menjadi imam. Wal hijrah, dan juga hijrah. Hijrah di sini bisa dikatakan hijrah dari orang-orang yang dari awalnya senang bermaksiat, pas hijrah ke perbuatan yang baik. Yang lebih duluan hijrah kalau sama-sama orang-orang baru tobat, yang lebih utama hijrah ke kebaikan. Fayuqaddamul afqahu wa in lam yahfaz siwal Fatihah 'ala al-aqra al-qalil fiqh. Maka harus didahulukan orang yang lebih alim fikih, jadi lebih mengerti tentang tata cara berjamaah, tentang tata cara sholat. Wa illam yahfaz siwal Fatihah, meskipun orang itu hanya hafal Fatihah saja, hafalannya dalam Quran hanya Fatihah, terus ia lebih paham tentang tata cara berjamaah, itu harus didahulukan bagi orang yang akro, orang yang lebih bagus bacaannya, al-qalil fikih, tapi sedikit pemahaman tentang tata cara berjamaah. Wal muradu bil aqra, yang dimaksud dengan aqra di sini lebih fasih. May yahfazul Quran, orang yang lebih bisa menjaga Al-Quran. Maksudnya lebih bagus dalam bacaan dalam Al-Quran. Wa sahha Subki, dan menganggap sahih Imam Subki, annal murad bihi al-asah qira'atan. Yang dimaksud dengan aqra di sini adalah orang yang lebih baik bacaannya, lebih fasih. Al-ajwad ta'diyatan, yakni lebih bagus dalam cara baca Al-Quran. Ini menurut Imam Subki. Afadha dzalika Romli, memberi penjelasan tersebut Syekh Romli. Wal masyrutatu, adapun syarat yang diwajibkan dalam menjadi imam, khamsatun, itu ada 5. Ahaduha, yang pertama adalah al-haduha wa saniha. Syarat yang pertama dan yang kedua adalah alla yakuna muhdisan. Tidak boleh imam itu orang yang hadas. Itu wajib. Artinya ketika hadas tidak punya wudu enggak boleh jadi imam, bahkan haram jadi imam. Wala junuban, dan juga tidak boleh orang junub, hadas besar masih menjadi imam. Itu di samping tidak sah dan haram bagi imamnya. Wasali juga, dan yang ketiga alla yakuna ala thawbihi aw badanihi najasatun ghairu manfin anha. Tidak boleh pada pakaiannya atau tubuhnya ada najis yang tidak dimakfu. Berarti ketika ia sadar tahu bahwa dalam pakaiannya ada tubuhnya ada najis yang tidak dia maksa jadi imam, itu berarti haram dan dosa. Dan tidak sah ketika imam pun tahu. Warabiuha, yang keempat, alla yadrukan i'tidal wa tumanina fi shalah. Tidak boleh meninggalkan i'tidal dan juga tidak boleh meninggalkan tumanina dalam salat. Karena ketika tidak tumanina, salatnya tidak sah. Haram menjadi imam ketika imam itu dalam salatnya tidak melakukan i'tidal dan juga tidak melakukan tumanina. Walau naflan, meskipun salat itu adalah salat sunnah. Wan Hanafiyan, dan juga bermadzhab Hanafi. Itu haram menjadi imam bagi mazhab Syafi'i, karena mazhab Hanafi tidak menganggap bahwa tumanina itu sebagai rukun salat. Itu. Tapi ketika jadi imam enggak boleh seperti itu, karena imamnya bisa ada yang Syafi'i. Wa khamisuha, dan yang terakhir adalah alla yatruka qira'atal Fatihah ma'imkaniha. Tidak boleh meninggalkan membaca Fatihah ketika memungkinkan baca Fatihah. Tidak boleh seorang imam tidak baca Fatihah, enggak boleh, karena tidak sah.
Au yaqra bi ghairiha, atau membaca selain Fatihah. Kan Hanafi seperti Imam Hanafi itu Fatihah itu bisa diganti dengan ayat yang lain menurut mazhab Hanafi. Tapi ketika menjadi imam dari mazhab Syafi'i tidak boleh meninggalkan Fatihah karena terjadi nanti bisa terjadi khilaf nih. Maka itu kewajiban dalam menjadi imam. Nah, mungkin ini yang bisa dibaca karena ini masih panjang. Mungkin dari permasalahan salat berjamaah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diperjelas. Silakan.